Udah dengar belum kalau Jokowi itu presiden terkorup 2024? Nah, ini adalah berita luar negeri, guys. Berita luar negeri yang memberitakan tentang itu. Presiden terkorup. Terkorupnya di mana gitu ya. Nah, jadi gini, guys. Jokowi ini adalah presiden ke-7 Republik Indonesia yang masa kepemimpinannya banyak fitnah, banyak hinaan, banyak cacian. Hanya di zaman Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi ini orangnya ingin memimpin Indonesia ini benar-benar dengan kesejahteraan gitu ya, guys. Ingin membangun Indonesia ini dari pondasi menjadi Indonesia maju. Para koruptor-koruptor diberantas walaupun belum tuntas, guys. Nah, itulah yang membuat para petinggi-petinggi yang kehilangan akses untuk mencuri uang rakyat ini, yang mbalelo, yang benci pada Jokowi dan membuat fitnah-fitnah kepada Jokowi. Walaupun dibantai dalam dan luar negeri, tetap saja Jokowi tetap eksis ya. Dan Jokowi mengatakan buktinya mana? Kalau memang iya dibuktikan dong. Nah gitu ya. Rocky Gerung nih ya. Rocky Gerung terlanjur malu nih, nama Jokowi tiba-tiba dihapus di daftar presiden terkorup di dunia. Kita simak penjelasan dari Opung Parbela tentang Rocky Gerung nih. Rocky Gerung harus tanggung jawab dong. Berani mengklarifikasi tentang Jokowi bahwa Jokowi ini bukan presiden terkorup karena daftarnya sudah dihapus oleh media di Amsterdam sana ya. Kita simak penjelasan Opung Parbela. Kalian udah tahu kan berita tentang LSM Internasional OCCRP yang merilis Joko Widodo sebagai nominator presiden terkorup 2024? Ternyata di websitenya nama Bapak Joko Widodo sudah dihapus. Tiba-tiba langsung dihapus nih Bapak ya. Cepat kali. Belum ada 2 minggu loh. Baru 2 hari. Belum ada 2 minggu. Baru 2 hari langsung dihapus dari LSM media. sekelas internasional memberikan data yang salah. Ternyata ketahuan bahwa mereka hanya melakukan polling. Polling, guys. Ternyata hanya polling. Aduh. Takutnya yang mereka polling itu suaranya nggak 16% itu. Ya seragam lah suaranya mengatakan Joko Widodo adalah koruptor. Tapi pada intinya bukan itu. Intinya data mereka data pesanan. Nyatanya yang korup malah PDI sekarang. Data pesanan kan, karena mereka sudah mengakui bahwasanya pendana mereka itu adalah perusahaan-perusahaan dari Eropa dan juga Amerika Serikat. Di mana Eropa dan Amerika Serikat sempat sakit hati sama Joko Widodo. Karena apa? Karena hilirisasi. Bener, sakitnya itu masih di sini. Hilirisasi itu ditolak oleh mereka Eropa, berusaha untuk membuat kacau balau bangsa ini. Bener. Dengan apa? Karena dengan memperkeruh Indonesia suasana ini politik sumber daya di alam dalam yang negeri. Sehingga apa? Sehingga mereka berharap bahwasanya hilirisasi dibatalkan. Yang sejak pemerintahan Jokowi mulai dihentikan. Tapi aku nggak mau dulu fokus sama respon mereka, ya kan? Karena aku tertarik dengan respon orang-orang pembenci Jokowi. Bapak Jokowi ini kalau aku bilang orang bodoh. Kenapa bilang orang bodoh? Begitu cepatnya menerima informasi tanpa pernah menganalisa dan menyaring. Dan sangat disayangkan yang bodoh itu kebanyakan profesor. Profesor bodoh. Cumananya kita ini hidup bernegara ini kok profesor bodoh? Hanya orang bodoh yang mau menelan informasi bulat-bulat, apalagi dari media asing. Setuju nggak? Iya ya, setuju. Kalau kita menerima informasi, analisa dulu dari mana asalnya informasi ini. Betul. Apa motivasi mereka, apa akibat yang ditimbulkan ketika informasi ini beredar di masyarakat. Harus begitu dong. Aku aja yang tamatan SD tahu. Masa yang tamatan profesor nggak tahu? Dan biar tahu kalian ya, mereka yang menamakan diri tokoh
rame-rame membuat statement. Yang pertama Rocky Gerung. Gak perlu kutampilkan videonya ya. Gili aku gili. Ya, saya yakin tuh bahwasanya mereka itu ada dua alasan. Ada dua alasan kuat kenapa Joko Widodo itu dinobatkan menjadi presiden terkorup 2024. Yang pertama, mereka pasti berpandangan bahwasanya Joko Widodo sudah mempermainkan hukum dan undang-undang. Alasan kedua, Joko Widodo sudah mempermainkan hukum untuk kepentingan keluarganya. Ini data yang tidak bisa dipungkiri. Ya, sebagai lembaga swadaya masyarakat internasional, mereka pasti tidak main-main masalah data. Jadi menurut saya tuh Bung Rocky Gerung, kutagi klarifikasimu ya. Mereka sudah cabut loh. Mereka sudah hapus data Bapak Joko Widodo menjadi presiden terkorup. Sekarang bikin dulu klarifikasimu, berani nggak? Mana berani? Pasti ada aja jawabannya ini. Alah, tahulah kita. Yang kedua siapa? Said Didu. Indonesia sudah dikejutkan bahwa di akhir tahun 2024 Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai presiden terkorup. Bangsa ini dikejutkan. Banyak yang terkejut, tapi saya tidak terkejut. Karena saya menilai selama 10 tahun Bapak Joko Widodo memimpin, semua adalah pemerintahan langkah-langkah semuanya kebijakan korup. Saya Didu, gue bilang sama kau, kalau kau nggak terkejut, aku lebih terkejut ketika kau terkejut. Makanya terkejutlah kau, biar aku juga terkejut. Keterkejutanku itu oleh karena aku terkejut karena kau nggak terkejut. Terkejutlah kau. Loh, gue bilang sama kamu berapa kali, gak usah dulu kau urus bangsa ini, urus dulu tanahmu itu yang mau dijual itu. Memperjuangkan rakyat, padahal tanahmu yang ku perjuangkan. Hidage lapet. Ya, itu Said Didu. Ternyata Amin Rais juga buka suara. Bukan Amin Rais namanya kalau nggak buka suara. Amin Ya kan? Rais, Rocky Gerung Tahu kan kalian ya. Ku tengok videonya Amin Rais ya di channelnya itu ya. Itu 3 minggu yang lalu itu bikin video. Udah hampir 1 bulan dia nggak bikin video. Begitu nongol rilisan dari OCCRB langsung bikin konten dia. Hampir sebulan kemana aja lo nggak ada bahan. Assalamualaikum. Jadi kita sudah tahu bahwa Joko Widodo alias Mulyono sudah dinobatkan sebagai presiden terkorup 2024. Bahasa Amin Rais. Yang merilis adalah OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa Mulyono adalah penjahat kelas internasional. Jadi kita patut bersyukur bahwasanya
Kebusukan Mulyono makin lama sudah makin terbongkar. Kau udah tua. Nggak usah lagi kau, Udah tua nih, apa Mbak aku bilang Is. samamu ya. Nggak usah aneh-aneh. Kalau udah tua itu nggak usah lagi terlalu ikut campur masalah negara ini, kacau nanti. Aku takutnya nanti kau salah ngomong. Gue bilang sama kau dari kemarin Bapak Joko Widodo nggak ngambil tindakan karena apa? Kau udah tua. Ini makin dibiarkan makin lepas, makin liar. Udahlah, nggak ada yang perlu kalian bahas lagi ya. Jadi bahas aja partai umatmu itu. Sekarang ku minta dulu sama kau, bikin dulu konten ya. OSIS RP sudah mencabut nama Joko Widodo dari nominator sebagai presiden terkorup 2024. Berani nggak kau? Orang tua itu yang dipegang adalah omongannya. Makin tua harusnya makin bijaksana. Ini makin tua kok makin ngelindur. Ya lah memang ini gagak aja. Jadi itu makanya aku bilang, ya kan? Begitu juga Abraham Samad. Ini tokoh, semuanya aku sebutkan ini tokoh. Kata mereka. Aku nggak pernah memandang mereka sebagai tokoh. Tokoh itu nggak seperti itu. Tokoh itu harus diteladani, kan gitu. Tokoh itu harus membawa perubahan yang positif terhadap komunitas, ya. Terlebih lagi di bangsawan, ya. Bukan. Tapi kayak gitu. Abraham Samad satu lagi biar tahu kalian. Apa katanya? Ya, saya mendesak supaya KPK mengusut tuntas kalau memang sudah menerima berita mengenai Joko Widodo sebagai presiden terkorup. Harusnya KPK gerak cepat. Kenapa? Udah gatal tanganmu ya? Apa urusanmu mendesak-desak KPK? Perasaan masih ketua kau, sama kayak sebelah sana. Perasaan masih presiden. Oke guys, jadi itulah tadi ya. Lembaga survei yang ada di Belanda itu tiba-tiba 2 jam nih langsung menyambut pernyataannya bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia itu dihapus dari websitenya. Nah, tiba-tiba langsung dihapus saja, hanya 2 jam, bukan 2 minggu ya guys. Ini laporan dari mana gitu ya? Kok tiba-tiba ngasih informasi hoax dan lain sebagainya? Jangan-jangan yang suaranya 16%. Nah, 16% itu memang susah, sakit bener. 16% itu kayak seperti HP lowbat gitu ya. 16% itu memang sakit. Kayak gimana gitu rasanya ya. Udah ngeyel aja jadi presiden tapi 16% gitu ya. Aduh, guys. Itulah tadi ya. Rocky Gerung sebenarnya udah harusnya klarifikasi nih, guys. Awalnya Amin Rais pun sama. Wow, udah keluar-keluar nih presiden terkorup di dunia, Rocky Gerung sama Amin Rais ini udah keluar-keluar. Nah, hanya selang waktu 2 jam langsung dihapus dari websitenya yang di Amsterdam, Belanda itu. Harusnya berani nggak klarifikasi? Nggak berani kan? Memang. Nah, jadi itulah tadi ya guys, berita tentang Bapak Jokowi dikatakan presiden terkorup di dunia itu tidak benar. Website yang ada di Amsterdam itu langsung menghapus dalam waktu 2 jam. Kalau memang benar kan itu harus bertahan sampai sekarang, tapi nyatanya enggak. Dan Bapak Jokowi pun menyampaikan kalau memang iya, mana buktinya gitu loh kan. Ditantang juga sama Bapak Jokowi.